Ditanggal lu.
Kiri doi. Malah. Dulu ya. Dulu. Bentar. Semua muda-muda. Cuma Sultan yang dewasa. Oh ya. Tuanku Sultan Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alam. Jadi kalau kebiasaan kami menyebut beliau ini dengan tuanku, bukan Sultan. Apa kabar Pak Sultan? Gitu rasanya agak lucu juga ya. Tapi kalau apa kabar tuanku? Alhamdulillah sehat. Jadi tadi beberapa orang yang mewawancarai tuanku menyatakan seperti itu. Kita pengen meluruskan saja. Dipersilahkan kita bersama-sama bersantap pagi atau sarapan dengan tuanku Sultan Lamanjiji dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa doa. Kalau mau bana sangat dulu. أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Haji Muaz Tanjung MA, Wakil Dekan 3 Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Beliau ini S1-nya tuanku, kalau boleh saya beri informasi, berasal dari bahasa Arab. Saya tidak mengatakan sama tuanku saja bahwa yang menjadi salah satu staf pengajarnya adalah Ibu Pujiati. Kait. Karena tadi sepanjang perjalanan tuanku bertanya, Pak Ansari, Ibu Prof mana katanya, ya kan? Oh mungkin sekitaran Istana Maimun saja berjalannya tuanku. Oh siap. Baik, berikut ini akan kita dengarkan sambutan dari sambutan dari Dewan Penasihat Kahmi Medan kepada Profesor Dr. Haji Hasyim Purba SHM selaku Ketua Dewan Penasihat Majelis Daerah Kahmi Medan. Ketua Majelis Medan ya. Ketua Dewan Penasihat kami persilakan. Hadirin kita beri aplaus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ma'ba'du. Pertama-tama kita mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan taufik hidayahnya kepada kita semua. Selawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kelak mendapat syafaat beliau. Yang kami hormati dan yang kami muliakan tuan rumah kita pada jalan pagi, keluarga besar Majelis Daerah Kahmi Medan KFCS, yang mulia tuanku Mahmud Arya Lamanjiji, Sultan Delhi yang ke-14 beserta seluruh keluarga besar Sultan Delhi yang berhadir. Yang kami hormati pengurus Majelis Wilayah Daerah Kahmi Kota Medan, hadir ini Abang Anda Auli Mujahid selaku Sekum.
Izin ini Tuanku, tadi subuh Ketua Umum menelepon saya, Pak Dr. Deli Ujar, mohon maaf tidak hadir karena lagi di Parapat ada raker wakil dekan 1 Seusu, jadi belum siap. Jadi mohon diterima salam beliau. Tadi subuh dia menelepon saya. Yang terhormat para pengurus yang lain, Porhati maupun Dewan Penasehat yang lain dan Dewan Pakar, ada ini Ibu Prof. Pujiati, Prof. Ilmi, Dr. Lisna, ya, dan yang lain-lain lah, ya. Ada Prof. Azmi, ya, yang hadir ini, Pak Harudin Azmi, nanti menjadi narasumber bersama kita. Para senior, ada Kak Nilam, Kak Abni, Tambunan, dan juga yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu lah. Termasuk istri saya tidak saya sebut, tapi hadir di sini. Kalau tidak ada dia nggak datang saya, karena dia yang carikan training nanti Sultanku, ya kan. Ini pakai katanya, itulah saya pakai kan. Jadi Tuanku yang mulia, Kahmi dan Haimi sebenarnya sangat bersaudara dengan keluarga besar Kesultanan Delhi. Bahwa saksi sejarahnya ada di sini Kak Hapni. Saya dengar dari senior-senior saya dulu, guru-guru saya di Haimi dan Kahmi, almarhum Haji Jainuddin Tanjung, almarhum Alimuddin Pulungan, dan juga Bang Bahtiar Khamsah, Mensos periode yang lalu, yang beberapa tahun yang lalu, bercerita bahwa mereka bermain di Istana Maimun ini, Tuanku. Iya, zaman mudanya dulu bermain di Istana Maimun ini, terutama dengan Tuanku Azmi Perkasa Alam. Gimana? Iya, advance training juga pernah di sini. Dan gerak jalan Kahmi secara nasional, Tuanku, dilaksanakan 5 tahun yang lalu di sini. Ya, dihadiri oleh Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala. Jadi ini bersejarah bagi Kahmi. Jadi Sultanan Delhi adalah simbol masyarakat Melayu dan simbol juga keislaman di Sumatera Timur. Ya, kalau dibaca sejarahnya begitu panjang perjuangan dan jasa Kesultanan Delhi terhadap Sumatera Timur dan bangsa Indonesia ini. Ya, kalau saya dengan Kesultanan Delhi ya sudah keluarga. Karena saya, Tuanku, Profesor Dr. Hashim Purba, Profesor Dr. Oka Saidin, dan Dr. Edi Iksan, dan almarhum Dr. Abdul Hakim Syagian, sejak tahun 2005 yang lalu diangkat resmi menjadi konsultan hukum di Kesultanan Delhi ini. Jadi saya ketemu Tuanku ini pada tahun 2005 di Makassar, ya, di rumah Bapak Palaguna, kakek beliau di Makassar. Habib Palaguna, Jainal Basri Palaguna di Makassar. Beliau waktu itu masih studi di sana, di Makassar. Waktu itu saya prihatin beli Bapak, pertemuan itu malam, sekitar jam 9 sampai jam 11 malam waktu Makassar. Beliau duduk dengan pakaian kebesaran Sultan waktu itu. Saya katakan, udahlah nggak usah lama-lama kita bicara, kasihan Sultan mungkin mau istirahat, besok mau sekolah lagi, saya katakan. Akhirnya dipersingkat waktu itu pertemuan. Waktu itu adalah dalam rangka soan tim hukum kepada Sultan di Makassar, karena beliau waktu itu menetap masih lama di Makassar tahun 2005, dan beberapa kali pertemuan juga di sini di acara di Istana Maimun. Ya, kita tetap hadir, ya. Oleh karena itu hormat kami, Tuanku, dan keluarga besar Kahmi tentunya berharap kita tetap bisa menjalin silaturahim ini yang terbangun dari senior-senior kita dan juga sesepuh-sesepuh Kahmi, banyak sekali yang bersaudara ataupun berinteraksi secara baik dengan keluarga besar Kesultanan Delhi. Oleh karena itu harapan kami, Tuanku Mahmud Arya Laman Cici, bisa ini kita jalin terus dengan keluarga besar Kahmi Medan maupun Kahmi wilayah Sumatera Utara. Karena bagaimana kita memajukan kota Medan, memajukan Sumatera Utara, dengan memajukan Indonesia, tentunya peran Kesultanan Delhi sangat besar sekali. Sangat-sangat besar sekali. Karena hampir seluruh tanah-tanah yang ada di Delhi Serdang, Medan itu asalnya dari Kesultanan Delhi. Saya kebetulan pengurus di WISU, Ketua Bidang Hukum. Itu kampus WISU itu hibah dari Sultan Delhi. Seluruhnya kampus itu. Ya, itu dulu ada 25 hektar. Ya.
Tapi peralihan-peralihan ada jadi Stadion Teladan, ada dari yang lain-lain. Jadi kampus WISU itu Ibu mana Lisna Andriani WR1 harus tahu itu bahwa itu dari Kesultanan Delhi. Ya, oleh karena itu sejarah tidak bisa melupakan itu, bahwa jasa Kesultanan Delhi termasuk dalam bidang pendidikan itu menghibahkan tanah untuk WISU, itu harus kita hargai. Dan kita doakan agar Kesultanan juga bisa berjaya ke depan dan bermanfaat yang besar bagi umat Islam dan masyarakat Sumatera Utara. Kami pikir ini sambutan kami, Tuanku. Mohon maaf kalau ada hal kurang berkenan karena ini milenial tadi, ada milenial tua, ada milenial sedang. Saya tak tahu milenial yang mana saya ini. Mungkin transisi lah ya, milenial transisi. Demikian, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Prof. Hasim yang telah menyampaikan sambutan cukup menggugah kita semua bagaimana kita atas nama keluarga besar alumni HMI yang tergabung dalam Kami Forever Jalan Sehat ini lebih mencintai Tuanku, lebih menghargai Tuanku, dan menyisihkan semua hal-hal yang berhubungan dengan yang tidak enak kita dengar baik di KMJS maupun di mana-mana oleh orang-orang KMJS sendiri. Harus kita nafikan itu karena bagaimanapun kita harus mencintai orang yang ditokohkan secara budaya di negeri kita ini. Banyak yang mengeluh soal panas. Saya pernah jadi MC UAS, panasnya lebih panas dari begini tapi orang bertahan gitu. Kita dengan tuangku kita masa kita bisa bertahan? Setuju? Baik. Bapak Ibu, abang-abang dan kakak-kakak sekalian yang amat mulia Tuanku Sultan Arya Lamanjiji, ini ada buku modul materi edukasi hadiah dari Majelis Daerah kami Medan. Kami persilakan kepada teman-teman yang kami panggil ke depan untuk menerima buku ini. Nanti buku ini akan diserahkan oleh Saudara Dr. Haji Alwi Mujahid Hasibuan MKes. Yang pertama sekali kami mintakan kesediaan dari Tuanku Sultan Arya Lamanjiji untuk mengambil tempat ke depan. Kita nak bagi buku ini buat Tuanku. Kemudian Prof. Puji, Prof. Ilmi, Prof. Hasim, Prof. Fahrudin, Kak Nilam, dan Kak Afni. Ayo silakan Kak. Ayo kita di sini yuk. Berdirinya menghadap ke mari saja. Ini dari Kementerian Agama, tapi ini persembahan dari MD kami Medan. Adinda silahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bang. Dari mana? Oke, 1, 2. Kami pun kena ya kan? Oke. Baik, kemudian kepada Prof. Puji, ladies first ya, Bang, tak apa ya. Oke Kak, 1, 2. Kemudian kepada Kak Afni Tambunan. Kemudian kepada Kak Nilam. Oke. Kepada Prof. Ilmi, nanti tak dikasih merajuk pula. Berarti terpaksa dikasih. Harus dikasih. Orang Melayu ini susahnya begitu, sedikit merajuk ya kan. Nah, kemudian kepada Prof. Hasim, iya merajuk sedikit gitu. Dan yang berikutnya kepada Prof. Fahrudin Azmi. Baik, terima kasih. Kemudian kami minta juga kepada Tuanku untuk masih tetap berdiri. Oh ya, ini bukunya. Ini Bang Fahrudin. Ini adalah tulisan dari Kakanda Profesor Dr. Haji Fahrudin Azmi MA dan Dr. Sulidara MAG. Judulnya Islam Agama Nusantara, Nusantara Beragama Islam. Jadi ini diserahkan kepada Tuanku Arya Lamanjiji, Prof. Hasim dan Prof. Ilmi. Wah, senang kali Prof. Ilmi ini. Ya, oke Bang. Silakan Bang. Biar Bang Fahrudin didampingi oleh pengurus MD kami Medan. Ayo silakan Tuanku. Izin Bang Fahrudin 1, 2. Masuk waspada. 1, 2. Oke. CNN. Kasih Prof ya. Prof. Kasih ya Prof. 1, 2. Kita cari dana bisa nampaknya. Hah? Cari dana jual buku.
Ngomong ajak kita. Ya, kemudian ke Prof Ilmi. Nah, ini PB Ismi. Oh iya ya. Anapi. Sudah. Kalender. Oh, kalender. Oh iya, ada kalender. Nah, dipilih. Enggak, jangan lebih tua. Enggak. Jadi kalau tak ada fotonya di kalender jangan merajuk. Gitu ya Sugri. Ah, ini kepada tuanku, kemudian kepada Prof Parudin juga lah. Parudin. Ah, oke. Kak Puji yang belum. Nah, ya betul, karena awak tahu Kak, awak tahu. Nah, oke. Ah, iya betul, bukan kalau tak. Oke, foto bersama, ayo foto bersama. Materi apa ya? Satu, dua, tiga. Bang Muas. Satu, dua, tiga, cheese. Bang Ilmi buka topi Bang Ilmi. Satu, dua. Kak Puji fotonya terbalik Kak Puji. Ah. Satu, dua. Bangan. Satu, dua. Oke. Ini sambutan dan harapan dari Tuanku Sultan Delhi yang ke-14 kepada Tuanku Sultan Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alam, kami persilakan. Hadirin sekalian, kita beri aplaus yang meriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi al-habibil alil qadril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Yang saya hormati Bapak Hamid Rijal Lubis, pengurus Majelis Daerah Kahmi Medan, sekaligus koordinator gerak jalan pada hari ini. Yang saya hormati Dr. Haji Deliuzar MKet selaku Ketua Umum. Yang saya hormati Dr. Haji Alwi Mujahid Hasibuan. Oh ya, Pak. Yang saya hormati orang tua kami, juga ini Profesor Dr. Haji Hasim Purba, SHM Hum. Yang saya hormati Insinyur Haji Hasrul Hasan. Kebetulan cucu masuk rumah sakit. Di sini ada juga hadir Prof. Dr. Fakhrudin Azmi selaku sejarawan Melayu, sudah tidak asing lagi di telinga kita semua. Terus ada Prof. Dr. Ilmi Abdullah. Pak Abdullah ya. Ada Ibu Prof. Dr. Pujiati ya, dari Sastra Arab. Yang saya hormati Bapak Ansari Adnan. Dan ada Profesor Dr. Lisna dari UISU ya. Sudah pulang. Ya, mungkin ada beberapa yang tidak bisa saya sebutkan namanya tanpa mengurangi rasa hormat. Di sini juga sebenarnya di Kahmi ini banyak yang saya kenal. Ada Bapak Ivan Lubis ya, dari Bang Sumut, waktu itu saya silaturahmi. Ada juga Kepala Balai Bapak Kholidi, wilayah 1 Sumatera Utara dan sekitarnya. Kepala Balai Diklat PUPR, teman ibu saya. Dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Kami selaku Sultan Delhi ke-14 beserta orang besar bergelar
menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan gerak jalan pada pagi hari ini. Karena biasanya kalau pagi hari ini kita tidak ada kegiatan, jadi biasanya tidur di rumah, golek. Tapi kali ini kita alhamdulillah bisa, selain gerak jalan, kita bisa sarapan sama-sama, kita bisa silaturahmi, bertukar pikiran sama-sama. Alhamdulillah, kalau saya selaku mahasiswa dapat buku juga, dapat juga sarapan, jadi ada perbaikan gizi sedikit. Nambah berat badan. Iya, biar nambah berat badan, kata ibu. Jadi saya, kalau nama Kahmi itu sudah sangat familiar bagi saya. Kenapa sangat familiar? Karena saya mendengar banyak alumni-alumni di Kahmi itu menjadi orang yang besar di Indonesia. Salah satunya yang saya tahu itu mungkin yang besar Pak Yusuf Kalla. Jadi Pak Yusuf Kalla itu dekat sama keluarga kami di Makassar. Ada juga mungkin Fahri Hamzah ya, kalau tidak salah ya, dari Kahmi ya, setahu saya ya. Dan beberapa tokoh-tokoh lain. Artinya apa? Sumbangsi Kahmi bagi Indonesia, Nusantara ini sangatlah besar. Kalau kita berbicara soal keislaman, kita tidak usah meragukan Kahmi lagi, karena di dalamnya terdapat banyak cendekiawan dan ulama di dalamnya. Kebetulan saya selaku mahasiswa di sekarang ini pasca sarjana di Institut Teknologi Bandung di jurusan Teknik Lingkungan, artinya saya selaku mahasiswa. Di sini saya sebenarnya tidak enak berdiri di atas ini karena banyak dosen-dosen dan profesor. Ya. Jadi di sini saya berharap bisa bertukar pikiran ke depannya dengan profesor-profesor yang ada di Kahmi. Jadi sedikit saya review, kami di Kesultanan Delhi di Medan ini ada banyak kegiatan. Dan salah satu prioritas kegiatan kami di Kota Medan adalah pendidikan. Dan ini saya senang di Kahmi banyak cendekiawan, sehingga saya bisa membangun relasi dengan guru besar dan ada juga dokter. Saya lihat tadi ada pengusaha, mungkin saya bisa sambung silaturahmi ke depannya agar ke depannya sumber daya manusia dari Sumatera Utara itu bisa cerdas, terpandang dan religius, dan bisa membangun negara kita ini, Indonesia tentunya. Jadi tentunya di beberapa, karena fokus dari kami Kesultanan Delhi adalah pendidikan, saya menggaungkan agar mahasiswa-mahasiswa dari masyarakat adat Delhi ini bisa mendapatkan beasiswa apabila mereka semua tidak mampu. Jadi saya bilang, Pak Rektor, masyarakat adat Delhi itu banyak yang kurang mampu untuk melanjutkan kuliahnya, kekurangan dana dan sebagainya. Jadi saya berharap Bapak Rektor bisa membantu anak-anak kami dari masyarakat adat Delhi yang berprestasi dan ingin berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Karena kami selaku Sultan Delhi dan orang bergelar ingin masyarakat adat ini di tanah Melayu ini berpendidikan semuanya. Yang kedua, kami menggaungkan riset. Jadi kalau di universitas itu identik dengan riset dan penemuan-penemuan. Jadi saya bilang kepada Bapak Rektor waktu itu, ada dari UISU, dari UMSU, bahwasannya riset di universitas harus benar-benar dikembangkan. Kami tidak mau bahwasannya riset itu yang dibuat oleh mahasiswa tidak menjadi bahan yang spesial dan istimewa. Kan luar biasa kalau mahasiswa menemukan obat COVID, contohnya dari kulit bawang, kan? Ada hak paten, kemudian anak-anak kita dari Sumatera Utara mendapatkan benefit, mendapatkan nama juga untuk provinsi kita ini. Saya bilang seperti itu waktu itu. Yang ketiga, ini yang penting, yang merupakan dari Tridharma perguruan tinggi pendidikan,
yakni pengabdian masyarakat. Apabila kita semua sudah bergelar profesor, sarjana, magister semua, tetapi kita tidak menyumbangkan ilmu kita bagi masyarakat, kurang afdol, kurang berkah lah. Karena menurut dari hadis bahwasanya ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang berkah adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi saya sangat senang saya bisa bersilaturahmi dengan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Besar harapan saya mulai hari ini kita dari Kesultanan Delhi bisa bersinergi sama-sama untuk Sumatera Utara, terkhusus di Indonesia juga. Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas bukunya juga. Terima kasih, saya dapat ilmu hari ini ada 2. Ada buku soal wakaf dan zakat, karena selama ini saya soal zakat dan wakaf itu belum mengerti bagaimana pembagiannya. Jadi ada tata caranya, tidak bisa asal menyumbang sana sini kalau saya lihat. Yang kedua, buku dari Prof. Fakhruddin Azmi. Dalam buku itu Islam agama Nusantara adalah beragama Islam. Semoga pulang dari sini saya bisa bertambah ilmu saya, dan insya Allah kedepannya ilmu itu akan saya gunakan buat masyarakat adat saya di Medan ini terutama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga silaturahmi kita tidak sampai di gerak jalan ini, tapi hingga sepanjang masa. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuanku Sultan Mahmud Arya Lamanjiji yang telah menyampaikan titah, arahan, dan harapan kepada kita sekalian, masyarakat adat maupun. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, yang kami muliakan Tuanku Sultan Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alam, ya, yang sudah bersama kita, merupakan Sultan Delhi yang ke-14. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencucurkan rahmat dan berkah untuk beliau dan keluarga besar Kesultanan Delhi. Yang saya sayangi kakak saya ini, ya, ada 2 kakak ini, kakak Nilam dan kakak Abdi, ya. Dua-dua. Kebetulan Kak Abdi ini mengantarkan kami untuk menikah, ya kan? Oh, ini sejarahnya hebat ini. Jadi kalau kemarin di rumah itu Pak Urip pada waktu itu belum berkeluarga, Profesor Urip, tapi menyediakan mobilnya untuk mengantar kami meminang, begitu ya. Jadi sejarahnya hebat. Kan Ilham juga. Kemudian rekan-rekan para guru besar, saya tidak sebutkan satu persatu, tapi alhamdulillah bahagian dari cita-cita himpunan mahasiswa Islam itu untuk menjadikan intelektual Muslim itu sudah terwujud, ya. Sudah banyak guru besar, sudah banyak doktor, dan sudah banyak yang sarjana. Kami itu tidak ada yang tidak sarjana, semua sarjana, dan insya Allah akan bisa menjadi insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab terhadap terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini di panas pagi yang menyehatkan ini, kita diminta untuk sama duduk sebentar untuk mendengarkan ceramah atau tausiah. Tapi memang mungkin
Ini tausiah yang paling singkat daripada tausiah-tausiah yang pernah ada, gitu ya. Mungkin hanya 5 menit atau sampai 10 menit begitu. Judulnya itu sangat hebat, gitu. Judulnya dibuat Pak Sukri atau dari MD Kahmi ini, dibikinnya Islam sama dengan Melayu, Melayu sama dengan Islam. Wah, ini hebat betul ya. Judul ini judul yang apa nih? Seksi banget ini. Bukan menggoda lagi, tapi seksi. Karena seksinya bisa dipolitisi, bisa dipelintir, ya. Kalau Islam sama dengan Melayu, Melayu itu agama kalau gitu. Oh, ini bahaya kan? Bahaya. Nah, memang kita perlu literasi untuk simbol-simbol itu. Sama dengan itu bukan berarti satu dengan satu, gitu. Tapi antar beberapa komponen dan unsur bertambah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dan yang sama-sama kita banggakan, Sultan Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alam yang sudah menjadi tuan rumah kita pada hari ini. Mudah-mudahan segala kebaikan beliau pada hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para senior, abang-abang, kakak-kakak, dan tentunya seluruh peserta KFJS pada hari ini. Saya tidak sebutkan satu persatu karena udah banyak yang gelisah saya lihat. Pertama tentu kita bersyukur pada hari ini kita bertemu bersilaturahim di sini. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan bukan terakhir ya. Dan insya Allah ini akan menjadi satu hal yang produktif di masa depan, di mana tadi sudah dijelaskan kepada kita oleh guru besar kita bahwa ada hal-hal yang sama, identik antara Melayu, Islam, Kahmi, Indonesia. Unsur-unsurnya ada yang memang sama-sama kita miliki dan yang sama-sama harus kita perjuangkan. Artinya ada satu kepentingan yang sama di situ dan insya Allah tentu ini harus kita sinergikan di masa depan. Mungkin ini barangkali yang bisa kami tangkap dari pesan-pesan dari Profesor, di mana salah satu Istana Maimun ini dan Kerajaan Melayu di Delhi ini tentu merupakan simbol keislaman. Yang sekarang ini Sumatera Utara dan Medan sebagai ibu kotanya sudah mulai tersimbol dengan simbol-simbol yang lain. Yang seharusnya simbolnya itu adalah Kerajaan Melayu. Yang Kerajaan Melayu tentu adalah Muslim. Yang Muslim di situ ada Kahmi, ada HMI dan seterusnya. Oleh karena itu, menurut pendapat saya, sunat muakkad ya. Kalau wajib saya bilang nanti ada yang protes nanti. Ini soal literasi ini penting nih Prof ya. Untuk memperjuangkan kembali simbol-simbol itu, karena simbol itu penting. Simbol itu merupakan perlambang tentang sesuatu atau tentang sebuah komunitas, tentang sebuah bangsa, tentang sebuah peradaban. Jadi sekarang ini Sumatera Utara simbolnya udah lain-lain, udah macam-macam udah. Ya, itu harus kita kembalikan bahwa Medan sebagai ibu kota Sumatera Utara simbolnya itu Melayu, bukan yang lain. Dan itu bukan perjuangan yang gampang. Kita harus bersinergi bersama-sama dan saya kembali mengatakan bahwa ini sunat muakkad bagi kita Kahmi Medan khususnya untuk bisa memperjuangkan ini, meneguhkan kembali simbol itu.
Sehingga nggak ada lagi orang bilang Medan itu kota preman lah, Medan itu kota macam-macam lah gitu kan. Apalagi sekarang Sumatera Utara narkoba nomor 1 di Indonesia. Ini kan semuanya kan itu dampak dari hilangnya simbol tadi. Karena simbol itu pasti ada kekuatannya. Nah itu mungkin itu yang paling penting saya sampaikan pada hari ini. Dan mudah-mudahan silaturahim kita sekali lagi insya Allah produktif dan akan kita tindak lanjuti dengan berbagai kegiatan. Iya Amit ya. Mana Pak Amit? Nah, nanti mungkin dengan program-program ada beberapa tadi yang harus saya rasa kalau kita mau mendukung kembalinya simbol tadi, kejayaan simbol tadi itu, maka yang beberapa hal yang disampaikan oleh Prof termasuk investasi yang 3 terakhir itu harus bersama-sama kita garap, kita kerjakan. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kami berkumpul bersama Maimun beserta dengan Sultan Mahmud Arya Lamanjiji, Sultan 2014 dan kami mohon kesediaan Tuanku untuk memberikan kesan dan pesan terhadap acara kita yang kita laksanakan atas nama Majelis Daerah kami Medan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Sultan Deli beserta orang-orang besar Begelar, Sultan Deli sangat berkesan dan sangat berkesan atas sangat senang dan berkesan atas acara ini. Saya sangat senang kenapa bisa bersilaturahmi dengan para cendekiawan dan tokoh-tokoh Islam dari HM ini. Harapan saya ke depannya bisa silaturahmi ini terjalin terus selalu. Itu dari saya, kurang lebih mau dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian positif dari Tuanku Lamanjiji, kita doakan semoga beliau beserta dengan keluarga sehat dan tetap dalam bidang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selesai kuliah di S2 ITB, ambil doktor dan menjadi staf pengajar di salah satu perguruan tinggi kita di Sumatera Utara. Ya, insya Allah mudah-mudahan mempunyai permaisuri orang Medan. Amin. Oh gitu. Jangan orang Makassar gitu. Jangan orang luar ya. Oke, udah. Oke, 3-2. Oke, ini bagus sekali nih latar belakangnya Istana Maimun. Iya. 3-2. Jangan asal kali. Oke, sekali lagi. Gak bebas. 1, tengok sini 1, 2, 3. Oke. 1, 2. Kamu kemana, Mit? 1, 2, 3. Sip.